Selamat berjumpa kembali. Ini kali ini kita akan membahas tentang Random Access Memory (RAM) dan modelnya nanti di CSP, di Communicating Sequential Processes. Mari kita mulai dulu dengan melihat sebuah model dari RAM gitu ya. Bentar, saya ambil dulu pen saya. Baik, RAM atau Random Access Memory dimodelkan sebagai sebuah storage yang menyimpan data. Ya. RAM ini memiliki address, ya, addressnya ini sebagai contoh di sini dituliskan 000 sampai seterusnya, dan value atau konten di dalam address tersebut. Sebagai contoh ini di address 000 isinya 000, address 01 isinya FF. Nah, kalau kita lihat mungkin di sini ini saya perlu perbaiki lagi ya. Ini bentuknya pakai desimal ya. Sementara ini dengan menggunakan heksadesimal bilangannya ya, heksadesimal. Dan kalau dilihat dari sini ini kelihatannya 1 byte ya, atau 8 bit ya. Jadi dia nilainya antara 0 sampai 255. Nah, kebetulan ini 0255 dan seterusnya. RAM jadi dia merupakan storage yang datanya bisa diakses dengan menggunakan address. Jadi kalau kita berikan address, katakanlah di sini ada addressnya adalah 0001, kemudian kita aktifkan ini ya sinyal read ya, ini read, maka akan keluar di sini FF gitu ya. Dari si RAM ini keluar FF. Sebaliknya kalau kita mau write, saya hapus dulu. Ya, kalau ini saya hapus. Sebaliknya kalau saya ingin melakukan proses write, misalnya saya ingin nulis yang 005, ini misalnya saya berikan address 0005, kemudian saya masukkan datanya, mau saya tulis apa, misalnya datanya 55 lah gitu ya. Kemudian saya aktifkan write, maka yang terjadi 55 ini akan masuk ke RAM di lokasi 005. Misalnya di sini 0005, maka dia akan menjadi bukan FF ya, tapi 55 gitu. Gitu ya. Sehingga nanti kalau dibaca lagi bisa kelihatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu di dalam notasi seperti ini. Biasanya kalau kita lihat ya, garis yang gini itu 1 bit, kalau bentuknya kayak gini tuh n bit. Dalam kasus data ini mungkin datanya tadi di sini adalah 8 bit gitu ya. Addressnya nggak tahu nih berapa, bisa 8 bit, bisa 16 bit, bisa macam-macam ya, tergantung lah. Ya, tapi ini kan ini banyak ya. Ya. Ada lagi hal lain, biasanya juga kalau di sini sering notasinya nggak begini ya. Biasanya R-nya seperti ini, kalau ini active high, kalau ini write biasanya active low, dikasih garis di atas gitu. Jadi biasanya seperti itu ya, active low gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah model dari RAM. Nah, model ini tentu saja menyederhanakan dari model sesungguhnya. Model sesungguhnya tuh RAM seperti ini. Kenapa demikian ya? Kita balik lagi dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ini agak rapat juga soal kita lihat data aja, data ya. Berarti nanti ada pin untuk data in dan data out dong. Misalnya di sini 8 bit ya, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada pinnya lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti paling nggak untuk data ada 16 pin ya. Jadi nanti data in, data out. Wah, jadi ribet ya. Bagaimana ini kalau bisa disatukan misalnya ya. Maka kita lihat modelnya seperti gini ya. Jadi data ini kita buat bidirectional, ya. Dua arah kiri kanan. Gitu ya. Nah, data ini biasanya terhubung ke sebuah database, di mana di dalam sebuah sistem komputer database ini semua yang terkait-kait dengan data dia akan lewat di database ini. Contoh misalnya di sini nanti ada RAM lagi ya, misalnya ada RAM lagi boleh juga nih. Kita punya RAM satu lagi ya. RAM. Nah, ini misalnya kita kasih nomor RAM 0. Ini RAM 1 gitu ya. Biasa kalau di dalam sistem komputer kan penomoran mulai dari 0 ya, RAM 1 dan RAM 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi ya database-nya dia ikut situ ya. Nah, bagaimana untuk memilih kapan siapa yang menguasai database ini? Kapan RAM 0, kapan RAM 1? Nah, itu biasanya ditentukan oleh chip select yang ada di sini ya. Di sini juga ada chip select. Chip select. Jadi kapan dia saya mau pakai datanya baik untuk menulis ataupun baca gitu ya. Misalnya saya pengen baca data address 0001 tadi gitu ya. Maka si RAM ini harus yang chip yang RAM 0 ini dia harus diselect dulu.
Siapa yang nyeleknya nih ya, si address decoder. Jadi address decoder ini akan milih chip nomor 1, dipilih, maka dia akan menguasai datanya di databus. Maka akan keluar datanya tadi apa? FF katakan ya, masuk situ. Nah, berarti di sini juga harusnya ada garis lain. Sebentar, saya kasih warna yang berbeda lagi. Jadi sebetulnya di sini juga ada chip select ini, ada data yang beda lagi ya. Set gitu ya. Chip select. Jadi kapan ini tergantung ya, giliran gitu ya. Nggak boleh sama, karena kalau nggak nanti tabrakan. Kalau dia nulis di sini, kalau dia nulis ya di sini dan ini juga nulis, tabrakan lah di sini gitu ya. Siapa yang data yang benar, maka harus bergantian. Nah, itu fungsi dari si address decoder ini, dia akan memilih mana yang itu, mana yang ini ya. Nah, kalau dia tidak terpilih, kalau si RAM ini tidak terpilih, maka datanya di sini seolah-olah busnya ini terlepas dari komputernya ini. Ini implementasi di dalamnya itu biasanya orang mengatakannya dengan try state ya. Try state ya. Sehingga di sini itu seolah-olah lepas ya, nggak nyambung. Ini juga gitu. Oh ya, di sini pasti ada data address-nya juga, address bus ya. Kita juga ada address-nya juga ya. Nah, address busnya di sini tentu saja sama dengan address bus yang di sebelah kiri sini. Nah, jadi tadi kalau kita misalnya pengen baca address 001 dari sini, maka kita klikkan 0001, si address decoder ini milih yang ini, kemudian ininya read, maka keluarlah FF tadi gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya di sini, misalnya aja ya address ini 8 bit ya, 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 tadi dikendalikan oleh si address decoder ini ya. Jadi kalau address decodernya ini, maka dia terpilih gitu ya. Jadi dia bisa menambahkan 8 bit ini yang, jadi RAM itu seolah-olah kita bisa stacking ya memorinya dengan menambahkan lagi. Jadi kita bisa bikin RAM yang kedua ya, RAM 2, RAM kedua, RAM ketiga gitu ya. Dan seterusnya, nanti si address decoder menentukan. Gitu ya, ini RAM model yang lebih akurat dari sebelumnya. Oh ya, kadang-kadang juga ada yang chip select-nya ini aktifnya low, maka di sini biasanya ada buletannya gitu ya. Maka dia justru kalau levelnya di sini bukan high tapi low, malah dia yang terpilih ya. Oke, yang ingin kita lakukan adalah sebetulnya kita ingin memodelkan si RAM ini dalam modelnya CSP ya. Jadi kalau kita ingin membaca sebuah address, menulis yang pertama, menulis ini ya, proses ini kita sebutnya prosesnya namanya RAM gitu ya. Maka kita membuat RAM ya, ini menulis untuk di channel itu ya, di si tempatnya si RAM ini. Saya mau ngirim ID, ini ID yang mengaksesnya ya, ID yang akses, ID pengakses ya, akses itu ya. Kalau ini adalah modenya write, ini addressnya dan datanya. Jadi kalau saya misalnya ada proses 1 di sini, ada proses 1 ya. Dia ingin menulis tadi address 5 tadi ya, maka dia akan menyatakan kirim ke proses RAM ya. Tadi ID saya adalah P1 misalnya ya. P1, write, addressnya adalah 0005, datanya adalah 55 gitu. Misalnya ada proses lain ya, proses 2 misalnya, ada proses 2. Saya mau baca X ya, sama dengan saya baca dari RAM. Saya proses 2, read address 0005 ya, misalnya. Y saya baca lagi misalnya RAM. Saya P2, read address 0006 katakan ya. Terus habis itu saya tuliskan lagi misalnya hasilnya gitu ya. Saya buat RAM, tanda seru, ID saya adalah P2, write 0007 misalnya, ini adalah X tambah Y misalnya gitu ya, misalnya gitu. Tentu saja ini nanti bisa macam-macam ya, ada ini kan ada prosesnya kan, karena RP1, P2, nanti kita punya banyak proses ya yang bisa mengakses ini bersamaan-samaan gitu. Tadinya juga saya pengen misalnya di sini ada RAM ya, proses RAM ya. RAM ini mau kita akses oleh P1, ada P2 ya, parallel processing ya, P3 dan seterusnya gitu ya, ingin mengakses ini semua gitu ya. Kalau nanti dia pada write-nya ini kan bisa kacau balau kan ya. Nanti apakah kita buatkan, oh kalau gitu nanti supaya ini tidak kacau balau, maka di tengahnya kita kasih sistem yang untuk milihnya, apakah bentuknya mutex, semafor,
ataupun apa ya, nanti saya pengennya juga kayak si itu, si Mueller, si elemennya si micro pipeline ya. Jadi si ini nggak boleh ngakses sana, tapi dia harus ngaksesnya lewat sini ya. Gitu ya. Ya, jadi nanti ini gitu ya. Nah, nanti si RAM-nya ini nanti diakses oleh si ini. Ya. Jadi ini nggak langsung, nggak boleh. Nah, nanti kita buatkan elemen-elemennya. Tapi kita buat modelnya dulu ya. Sekarang kita buatkan modelnya, si model RAM-nya ini dulu. Nanti kita cobain kayak gini ya. Kita membuatnya dengan modelnya dengan menggunakan communicating sequential processes. Yang mana nanti CSP modelnya ini kita akan implementasikan dengan bahasa Golang ya. Nanti kita lihat, kita belajar bersama-sama. Ini setidaknya nih model version 1.0 lah ya. Nanti sisanya kita bahas di kelas ya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kelas. Selamat bekerja.